Bila ada statement guys yang bilang usaha tanpa modal, usaha tanpa modal bikin cepet kaya, kira-kira rinciannya seperti inilah. Nah, ini rinciannya seperti ini. Modal untuk menjadi pengusaha paralon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Instagen. Di video kali ini kita akan mengulas berapa sih modal untuk usaha lampu hias paralon. Karena kemarin saya lihat ada yang bilang usaha tanpa modal. Waduh, ini terlalu ya. Usaha tanpa modal katanya, kemudian bisa cepat kaya. Kita ulas di video ini guys ya, berapa sih modalnya kalau bilangnya tanpa modal, biar para pengrajin khususnya ya tahu berapa sih modal yang dibutuhkan itu. Jadi nggak asal-asalan ngomong tanpa modal dan bisa bikin kaya. Langsung aja guys kita bahas ya. Untuk membuat satu unit lampu hias paralon, kira-kira modelnya seperti ini atau yang seperti ini. Kira-kira berapa sih modalnya itu? Kita hitung mulai dari pembelian alat sama modal bahan pertama yang kita butuhkan. Jadi untuk alat yang utama guys ya, tentunya kita modal pertama itu kan kita punya alat. Nah, kira-kira ini Burcun ya. Saya punya Black Decker, merek punya saya Black Decker. Mungkin teman-teman pengrajin bisa pakai yang lebih murah atau yang ada di pasar yang lebih murah, misalkan merek Bitek. Kira-kira seperti ini ya. Ini harganya yang tertera di Bukalapak. Kemudian orbital sander ya, atau mesin amplas. Saya di sini pakai merek Molar ya, merek Molar. Kita bisa lihat di sini harganya di Bukalapak ya. Kemudian mesin trimmer saya pakai merek Rio. Pakai merek Rio guys. Di Bukalapak kira-kira harganya segini. Kalau pakai mesin trimmer segala ini untuk apa ini Mas Mendil? Ya. Mesin trimmer itu untuk membuat dudukan lampu ya guys ya. Nah, untuk membuat ininya, kemudian untuk bikin beddingnya ini kita butuh mesin trimmer. Kecuali kalau ada pengrajin lain yang mungkin tidak menggunakan dudukan seperti ini, mesin trimmer tidak usah dimasukkan di list. Kemudian mesin bor, saya di sini pakai mesin bor Bosch ya, kebetulan punya ini. Ya agak mahal, tapi untuk pengrajin atau pemula bisa pakai merek Rio ya. Kira-kira ini harganya ya, tertera di Bukalapak ini ya. Kira-kira segini harganya. Nah, kalau untuk mesin bor ini terus gunanya juga buat apa? Ya untuk ini guys. Nah, untuk melubang ini, untuk jalan kabel. Kemudian untuk keperluan lain yang membutuhkan melubangkan ya, atau melubangi. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita juga butuh jigsaw ya guys ya. Jigsaw. Nah, ini kebetulan saya punya Makita. Tapi untuk pemula atau pengrajin pemula yang mungkin mencari budget yang lebih murah, mungkin bisa pakai jigsaw merek Rio atau Black Decker ya. Mungkin kalau pakai Rio kira-kira segini harganya, tertera di Bukalapak ini. Jigsaw gunanya untuk apa guys? Jigsaw gunanya untuk bikin ini, untuk bikin bulatin,
menggergaji ya, jelas menggergaji namanya jigsaw. Untuk bikin bulatan seperti itu juga bisa, atau untuk memotong peralon juga bisa, untuk membuat dudukan yang mungkin bentuknya kotak atau segi 6 juga bisa. Ya, kita butuh jigsaw yang jelas lebih enteng ya, lebih murah, kemudian listriknya yang dibutuhkan juga lebih relatif kecil. Harga-harga tadi itu belum termasuk alat-alat lain ya guys, misalkan mata bor, kemudian mata ukir, kemudian amplas dan lain sebagainya, yang mana sangat kita butuhkan untuk mengerjakan satu unit lampu hias paralon ya. Apalagi hasil karya kita tuh nggak asal jadi ya, nggak asal-asalan. Nah, kalau cuma paralon yang polos kemudian dikasih lampu ya modalnya ya sedikit. Jangan dikira dunia seni itu cuma monoton begitu-begitu aja. Paralon kasih lampu dijual, wah ya belum tentu laku kan gitu. Namanya kita pengrajin kan ya, pasti ada inovasinya, kreatif, nggak cuma asal bikin doang. Kalau cuma asal jadi ya wah ya belum tentu laku. Nah, persaingan ketat ini guys, banyak pengrajin dengan karya seni yang bervariasi, ada yang dibentuk macam-macam lah intinya. Jadi kira-kira bila ada statement guys yang bilang usaha tanpa modal, usaha tanpa modal bikin cepet kaya, kira-kira rinciannya seperti inilah. Nah, rinciannya seperti ini. Modal untuk menjadi pengusaha paralon kira-kira segini ya. Ini juga termasuk modal, bukan cuma ngomong doang bikin cepat kaya. Nah, ya kan, kecuali kalau alat-alat ini boleh nyolong, bahan paralonnya boleh ngambil punya orang atau ngambil di tempat roksok sana, ya saya kalah. Itu pun juga masih harus ada modal. Antara lain ya mata bornya juga kita beli, kemudian amplas dan lain sebagainya kita juga beli. Ya jangan bilang tanpa modal. Ini semua butuh modal guys. Jadi ya jangan bilang usaha lampu hias paralon ini tanpa modal dan cepat kaya. Nyatanya saya juga nggak kaya-kaya. Ya butuh modal. Butuh modal, kita harus tahu pasaran, kemana kita harus menjual, dan siapa yang kira-kira menjadi target penjualan kita. Namanya barang seni ini biasanya ya kelas menengah ke atas. Kalau kelas menengah ke bawah buat beli beras besok aja bingung ngapain beli lampu kayak gini. Yang penting berkah guys. Namanya kita pelaku seni ya, pengrajin, ada kalanya ramai, ada kalanya juga sepi. Yang penting jangan salah-salah menentukan harga ya, supaya kita tidak terlalu rugi atau untungnya tipis sekali, karena uangnya kan kita putar terus untuk modal berikutnya. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin sekian dulu dari saya guys. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para pengrajin atau teman-teman yang ingin mencoba berbisnis di dunia lampu hias paralon ya. Nah, modalnya sudah saya beberkan tadi, mungkin ada kurang lebihnya ya saya mohon maaf. Namanya juga usaha, pasti ada pembengkakan biaya, itu wajar. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.